Bu Ida, ibu mertua Rina. Syukurlah warungku ramai lagi. Semenjak kejadian, aku dan Inur memfitnah Rina. 3 hari sepi. Tapi mau kemana lagi? Ibu-ibu itu berutang, tentu di warungku inilah. Harga pun lebih murah dari warung lain. Untung sedikit tapi lancar. Itulah politik berdagang. Bu Ida sendirian aja, jaga mana? Tiba-tiba si Leha datang. Tumben Leha kesiangan ke sini. Biasanya jam 7 pagi sudah pesen cabai dan ikan asin. Tentu berhutang. Padahal ia punya gelang emas. Lagian tidak mungkin ia tak punya simpanan. Waktu aku pinjam uang untuk Inur, ia bisa pinjamkan. Bisa saja sih aku potong dengan hutangnya padaku. Tapi tidak kulakukan agar ia tak belanja ke warung lain. Jaga lagi urusin anaknya, Leha, jawabku. Oh ya, mau pesan cabai berapa? Tanyaku, berusaha mengalihkan pembicaraan. Loh, Inur mana, Bu? Ada kok, tadi mandi, jawabku asal. Hal yang tersulit bagiku sekarang, bagaimana caranya para tetangga tidak tahu jika Inur di penjara. Aku bisa bertambah malu. Belum lagi kejadian tentang memfitnah. Astaga, umurku sudah semakin tua, tapi hidupku belum juga senang. Kata orang, saat anak-anak sudah dewasa, barulah orang tua bisa senang, tapi tidak padaku. Aku hanya mau beli gula 1 kilo dan kopi, Bu, jawab Leha, lalu duduk. Waduh, Leha malah duduk. Bisa lama ia pergi. Aku tak mau ia banyak tanya tentang Inur. Apa kata orang-orang nanti? Para menantuku tak akur dan... Bu Ida. Oh, iya Nur. Iya Leha, jawabku tersentak. Oh alah, kok aku menyebut nama Inur? Kok malah melamun? Bu Ida mikirin apa? Emang Inur kenapa sih? Alis Leha bertaut menatapku. Tentu itu tatapan selidik. Gawat, aku harus cari cara agar Leha tak curiga dengan keberadaan Inur. Gak ada Leha. Inur pulang ke rumah orang tuanya. Malam juga balik, jawabku sambil mengambil gula dan kopi, lalu memasukkan kantong kresek. Loh, tadi katanya Inur mandi. Ups, aku salah jawab. Ini efek berbohong. Tidak, aku harus cari cara agar kebohonganku tak terungkap. Iya, ia mandi, mau pergi ke rumah orang tuanya. Sama Jaka dan anaknya juga kan. Ish, Leha sangat ingin tahu. Iya dong, ku sodorkan belanja pesanannya. Oh, kirain ada apa pula. Habis Bu Ida melamun sih. Berapa Bu? Tanya Leha menerimanya. Gula 14.000, kopi 3.000, total 17.000. Waduh, aku hanya bawa uang 15.000 Bu. 2.000 ngutang dulu ya. Tuh kan, Leha hobi ngutang. Kayak nggak pernah belanja aja. Masa nggak tahu harga? Pasti sengaja, batinku terpaksa memberi hutang lagi. Ya, jawabku terpaksa. Makasih Bu Ida. Oh iya Bu, Rina nggak kesini lagi. Tuh kan, ia cari cara biar berlama di warung ini. Enggak, semalam udah dari sini. Lah ia jualan online dan buka warung juga di rumah orang tuanya. Rina hebat ya Bu. Gak nyangka ia bisa jadi penulis. Nulis novel itu gak gampang loh. Itu namanya bakat juga. Sebenarnya aku ingin belajar dengan Rina. Oh iya, ia mantuku yang bisa dibanggakan juga Leha. Kalau Rina udah sukses baru bilang mantu ya Bu Ida. Hehehe. Leha langsung terkekeh.
Sialan tuh Lea. Ia menyindirku. Lama-lama bikin aku kesal juga. Inilah dampaknya bertetangga dekat. Semua masalah dalam rumahku pasti ia tahu. Lah, ia juga berteman dengan Rina. Bagaimana jika ia tahu Inur di penjara? Dari Rina. Astaga naga, pasti aku dipergunjingkan tetangga. Aku catat utangmu yang 2.000, tapi yang sebelumnya masih sisa 73.000 loh Leha. Ini ucapan kesal karena Leha terkekeh seperti mencemooh aku. Iya, aku ingat kok Bu. Ya udah, aku pulang dulu. Makasih ya Bu Ida. Lalu Leha berlalu pergi. Syukurlah, biar ia nggak banyak bicara. Lama-lama bisa tensi darahku naik. Loh, itu kan Bayu. Tumben siang pulang batinku. Lalu aku langsung bangkit berdiri. Sedang duduk menunggu pembeli. Tiba-tiba Bayu pulang. Bahkan ia hanya lewat saja depan warung, seolah aku tak terlihat. Loh, kok wajahnya kelihatan sedih? Bayu, Bay, panggilku. Tapi ia tetap melangkah ke pintu masuk rumah. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung bergegas ke rumah. Entah kenapa ada firasat tak enak lihat raut wajah Bayu. Sampai di pintu masuk, terlihat Bayu langsung melangkah mendekati Jaka yang sedang mengayunkan anaknya di buaian rotan. Bahkan Jaka terlihat sedih. Aku tahu ia memikirkan Inur di penjara. Anaknya juga terdengar lebih rewel dari biasanya. Apakah kamu puas membuat rumah tanggaku hancur? Bayu berdiri dekat Jaka. Maksudmu apa? Kamu yang menghancurkan rumah tanggaku karena Inur di penjara. Jaka menanggapinya dengan suara lantang. Ia juga bangkit berdiri. Astaga, jangan sampai mereka saling melukai. Kamu memfitnah dan menghinaku. Bau Jaka didorong kasar. Kamu tuh pantas dihina. Lah emang kenyataan kamu lelaki cacat dan istrimu tidak berpendidikan tinggi. Jadi terima kenyataan dan tak usah berlagak. Wajah Jaka memerah karena emosi. Rina tak akan bisa ditandingi istrimu yang tidak punya otak. Ia hanya penalu di kehidupanku. Begitu juga kamu yang sok hebat. Apa kamu bilang? Buk! Jaka langsung meninju pipi Bayu. Tapi Bayu juga tak tinggal diam. Ia membalas dan tidak. Dua putraku adu jotos. Bayu terlihat sulit melawan karena satu kakinya kaki palsu. Kali ini Jaka tak tinggal diam seperti kemarin. Aku yakin Bayu pasti kalah dan... Berhenti! Hentikan Jaka, teriakku mendekat. Tapi mereka tak peduli. Ada apa sih Bu? Tiba-tiba setelah keluar dari pintu kamarnya. Setelah, tolong lerai mereka. Pintaku sangat panik. Astaga, apaan sih ini? Lalu setelah berlari mendekati Jaka, lalu menarik tangannya. Lepaskan. Ia bukan adikku, tapi musuh. Jaka berusaha ingin melepaskan tangannya dari pegangan setelah. Aku juga menahan tangan Bayu, tapi tetap saja kalah tenaga. Bayu terlihat sangat emosi. Buk! Bayu berhasil meninju Jaka lagi. Jaka tertahan setelah hingga Bayu mudah menyerang. Cukup! Jika kalian tidak berhenti, aku akan. Sekarang juga, ancamku dengan lantang. Seketika, Bayu dan Jaka terdiam, terpana melihatku. Aku menghela nafas besar berulang kali karena tiba-tiba dada ini terasa sesak. Mau lanjutkan?
Lihat saja mayatku sebentar lagi, sambungku. Ini lantaran ibu. Kalau tidak, sudah aku hajar kamu. Bayu menunjuk Jaka dengan tangan kiri. Tak terlihat jika mereka sama terlahir dari rahimku. Akan kutunggu. Jangan kamu kira aku takut padamu. Aku anak pertama dan lebih berkuasa daripada kamu yang hanya seonggok sampah. Jaka pun tak mau kalah. Kamu bilang aku sampah. Bayu mendekati Jaka lagi. Buk! Satu tinju berhasil melayang ke perut Jaka. Buk! Jaka pun tak mau kalah. Bayu juga menerima hal yang sama. Cukup! Teriakku lagi. Kalian lanjutkan. Lihat mayatku sebentar lagi hingga mereka saling menjauh. Awas kamu. Ini hanya lantaran ibu. Lalu Bayu berlalu melangkah menuju ke kamarnya. Prak! Bayu mengempaskan pintu kamarnya ditutup. Udah deh, Mas Jaka, nggak usah cari keributan. Urus saja anakmu. Nggak usah ceramai aku. Kamu tuh lebih kecil, jadi urus saja dirimu. Ketus Jaka. Ih, dibilangin nggak denger. Ya udah, tapi jangan bikin ibu sakit. Ribut aja. Oh, mentang-mentang aku nganggur, jadi mulutmu seenaknya gitu. Susah ngomongnya, dibilangin pasti nggak terima. Lalu setelah juga masuk ke kamarnya. Aku terduduk menghela nafas panjang berulang kali agar terasa tenang. Kejadian barusan berhasil membuat dadaku sesak dan kepala pusing. Ya Tuhan, kenapa putra-putraku semakin tidak akur? Apakah aku salah mendidik? Bu, maaf aku bikin pusing. Jaka mulai duduk di sampingku, lalu mengelap di bibirnya dengan kapas, bekas ditinju Bayu. Tolong jangan ribut lagi. Apa kata orang-orang kalau... Sungguh, aku semakin takut memikirkan omongan para tetangga. Bu, aku ingin Inur bebas sebelum orang tuanya tahu. Tolong bantu aku, Bu. Lihat anakku masih di buayan. Mata Jaka berkaca berbicara. Ibu bisa bantu apa, Jaka? Lah penghasilan warung tak seberapa. Ada satu cara, Bu. Hanya ibu yang bisa bantu. Jaka meletakkan kapas bekasnya di meja, lalu menatapku. Hah? Apa? Tentu aku sangat penasaran. Gadaikan rumah ini, jawab Jaka. Dek. Sebuah ide yang sangat berat. Jaka tak punya pekerjaan. Terus bayar cicilan bagaimana? Bu, tolong aku. Anakku gak bisa jauh dari Inur. Aku tahu ia salah, tapi ia tetap istriku. Jaka terus memohon hingga hati ini tak tega. Kupandangi ayunan. Ya, cucuku butuh ibunya. Jika mengingat tingkah Inur pada setelah, rasanya ingin membiarkan ia di penjara. Bahkan aku terpaksa meminjam demi bisa memberikan uang agar wajahnya kembali cantik. Ia menantu yang tak bisa mengerti aku. Usahaku hanya warung, tapi tak ada rasa kasihan. Hingga uang harus didapat. Jika setelah tidak di penjara, ia tak peduli keadaanku. Haruskah aku peduli? Anakku butuh ibunya, Bu. Tapi Jaka, tapi apa, Bu? Apa yang harus ku perbuat? Putra pertamaku butuh bantuan biaya dan istrinya di penjara. Kasihan anaknya, sementara rumah tangga putraku yang kedua juga sedang diambang kehancuran. Rumah ini satu-satunya warisan suamiku. Bahkan setelah belum diwisuda dan juga butuh biaya. Tapi, jika rumah ini kita gadaikan, sama apa bayar angsurannya? Kamu tahu sendiri, keuntungan dari warung juga buat kuliah setelah.
Bu, nanti aku akan dapat kerja atau buka usaha lain. Yang penting Inur terbebas. Aku takut jika mertuaku datang dan ada rasa gamang jika rumah ini digadaikan. Tapi Jaka sangat butuh bantuan. Mungkin aku harus mengandalkan Bayu buat biaya setelah, karena ia sudah punya pekerjaan. Ya, hanya itu ide yang terlintas. Namun, jika kamu nggak bisa bayar cicilan, rumah ini bisa disita. Terus kita tinggal di mana? Ibu jangan khawatir, uangnya tidak kuhabiskan dan bisa buat berjaga-jaga. Lagian, ibu bisa minta Bayu untuk sementara. Nanti jika aku dapat kerjaan, pasti ku cicil. Tolonglah, Bu. Aku belum menjawab. Bingung karena khawatir dan kasihan. Tiba-tiba perkataan Jaka terhenti. Bayu keluar kamarnya. Saat ia lewat depan kami, lirikan sinis tertuju hingga Jaka mengalihkan pandangan. Mau kemana, Bayu? Tanyaku. Kerja, Bu. Aku pergi dulu, jawabnya, tidak melihat padaku. Aku tahu ia masih menyimpan kekesalan pada Jaka. Seandainya Bayu sudah berbaikan dengan Rina, mungkin putraku itu tidak naik angkot pergi kerja. Aku pun bangga karena ada mobil di rumah ini. Tapi kondisinya, Rina dan Bayu sekarang bisa ranjang. Bu, aku janji, rumah ini tak akan sampai disita. Tolonglah, Bu. Jaka melanjutkan ucapannya tadi. Lagi, aku terdiam berpikir. Kondisi yang tak pernah terbayangkan. Rumah tangga putra-putraku sudah diambang kehancuran. Bahkan tak mungkin minta bantuan Rina. Kenapa kondisi ini sangat sulit? Bersambung.